Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syabrizkullah dan saya akan memimpin presentasi kali ini dan saya sebagai moderator. Presentasi kali ini akan membahas tentang pemikiran Sayyid Qutb dan radikalisme dalam mata kuliah PPMDI yang akan dibahas oleh kelompok 5. Oke, sekarang saya sebagai moderator akan menyerahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Baik, saya sebagai perwakilan 5 akan mengenalkan anggotanya terlebih dahulu. Saya sendiri Abdul Isradi Muslimin, yang kedua ada Heri Yuda, dan ketiga ada Maila Ade Anissa Firdaus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Heri Yuda tentang biografi singkat Sayyid Qutb. Heri Yuda, dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan biografi singkat Sayyid Qutb. Yang pertama yaitu lahirnya beliau yaitu tahun 1906 di Kampung Musyad, kota Asyur, Mesir. Nah, pendidikan beliau sendiri yaitu pada tahun 1929 sampai 1993 dia kuliah di Darul Ulum, yaitu nama lain Universitas Kairo. Selanjutnya itu organisasi beliau. Organisasi beliau, Sayyid Qutb, bergabung ke dalam gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1953. Nah, kasus Sayyid Qutb yang pernah terjadi yaitu pada tahun 1954. Terjadilah peristiwa Al-Masyiah pada tanggal 26 Oktober, Sayyid Qutb dipenjara. Yang terakhir yaitu Sayyid Qutb penulis buku pada tahun 1964. Dalam bukunya yang terakhir itu dijelaskan bahwa perlunya revolusi total, bukan semata-mata pada sikap individu, namun juga pada struktur negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdul Isradin. Baik, akan selanjutnya dijelaskan oleh saudara Maila. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian takfiri. Kata takfir berasal dari kata kerja kafara yang berarti mengkafirkan atau menyebut orang lain sebagai kafir. Sedangkan menurut istilah, takfir adalah gerakan yang suka menyebut orang-orang yang tidak sepaham atau sejalan dengan sebutan kafir. Penggunaan istilah ini berakar pada penganut teori Islam abad ke-20, yaitu Sayyid Qutb yang menganjurkan takfirisme terhadap negara atau masyarakat yang dianggap jahiliyah, keadaan ketidaktahuan dan ketidakpercayaan. Takfir digunakan di era modern untuk memberikan sanksi kekerasan terhadap pemimpin negara Islam yang dianggap tidak cukup religius. Ini telah menjadi ideologi sentral kelompok militan seperti yang ada di Mesir, yang mencerminkan gagasan Sayyid Qutb, Maududi, Ibn Taimiyah, dan Ibn Katsir. Muslim arus utama dan kelompok Islamis menolak konsep tersebut sebagai penyimpangan doktrinal. Para pemimpin seperti Hasan al-Hudaybi dan Yusuf al-Qaradawi menolak takfir karena dianggap tidak islami dan ditandai dengan penuh kefanatikan. Takfir sebagai ideologi modern. Ideologi takfir bukan sejarah masa lalu dan ancamannya sudah berakhir. Tak terhitung pertumpahan darah dan korban jiwa sebagai akibat dari ideologi takfir tersebut. Menuduh orang dan pihak lain sebagai kafir terbukti menjadi retorika politik yang sangat ampuh untuk mengintimidasi lawan-lawan politik. Dalam sidang Ijtima Majelis Ulama Indonesia menegaskan, takfir merupakan hukum syariat yang tidak boleh dilakukan oleh orang per orang atau lembaga yang tidak mempunyai kredibilitas dan kompetensi untuk itu. Vonis kafir harus diputuskan oleh lembaga keulamaan yang diotoritasi oleh umat dan negara. Pengertian jihad akan dijelaskan oleh Abdul. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu jihad. Jadi jihad ini berasal dari bahasa Arab. Istilahnya itu merupakan bentuk kata benda yang berarti sungguh-sungguh, kerja keras, usaha, dan mempergunakan kemampuan seseorang. Sedangkan istilah jihad ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama artinya yang sempit, yaitu perang di jalan Allah, yang seperti kita sering dengar. Lalu arti luasnya ini, kata jihad
dimaknai dengan segala usaha yang memerlukan pencurahan tenaga dalam rangka memperoleh ridha Allah, baik yang berupa ibadah khusus maupun yang bersifat individual ataupun ibadah yang bersifat kolektif. Jadi secara istilah, jihad ini berarti perjuangan sungguh-sungguh dengan menegakkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran, atau kata lainnya mengajak kepada agama yang benar. Oke, selanjutnya jihad dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada jihad qalb. Nah, jihad ini berperang melawan hawa nafsu yang mengajak kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jihad bil al-lisan. Nah, jihad ini mengajak manusia untuk melakukan perintah Allah dan menjaga segala bentuk kemungkaran. Selanjutnya jihad bi al-yad, yaitu usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan pemerintahan untuk memberantas segala kemaksiatan dengan cara memperlakukan undang-undang yang secara adil. Selanjutnya jihad bil al-saif. Nah, jihad ini memerangi orang-orang yang membangkang terhadap agama Islam seperti orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Selanjutnya konsep jihad Said Qutb. Nah, menurut Said Qutb ini, Islam adalah pedoman hidup yang diciptakan untuk manusia. Karena selama manusia ini mengalami perkembangan dan perubahan, maka Islam ini cocok untuk segala waktu dan tempat. Nah, maksudnya itu ketika manusia berkembang, Islam ini bisa ditempatkan di mana saja, seperti di Eropa, Asia, Amerika, Afrika, dan lain-lain. Lalu Said Qutb ini juga tidak setuju dengan sistem demokrasi. Nah, menurutnya itu kaum muslimin ini tidak perlu mengambil sistem luar, begitu. Alasannya karena Islam sebagai pedoman hidup yang diciptakan Tuhan untuk manusia, pastinya Islam sudah cocok untuk semua waktu dan tempat yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya dalam perspektif Said Qutb. Jadi jihad ini dalam bentuk perang dilakukan bukan hanya untuk mempertahankan agama, melainkan untuk merealisasikan syariah Allah dalam kehidupan ofensif. Nah, jadi Said Qutb ini berpendapat bahwa sasaran jihad ini, jihad mukmin ada 5. Yang pertama diri sendiri, yang kedua orang musyrik, yang ketiga ahli kitab yang menyimpang dari ajaran agama Allah, dan keempat orang kafir, dan yang kelima orang munafik. Lalu secara garis besar Said Qutb ini lebih cenderung memaknai jihad dengan peperangan. Kenapa? Karena dia menyukai tentang seperti kayak mengangkat senjata, mengusir penjajah, beraturan nyawa, dan kegiatan fisik lainnya. Meskipun pada dasarnya menurut Said Qutb ini jihad fisik tidak perlu dilakukan, tetapi secara lisan juga bisa berjalan dengan baik. Tetapi jika jihad lisan mengalami kesukaran atau terdapat perlawanan, maka jihad fisik ini tidak bisa dihapuskan. Nah, dia sangat tidak setuju jika jihad fisik dinas atau dihapuskan begitu saja. Dia berpikir bahwa jihad fisik ini juga sama pentingnya dibutuhkan. Selanjutnya, latar belakang pemikiran terjadinya Said Qutb ini. Jadi karyanya ini yang berjudul Tafsir fi Zilalil Quran itu disusunnya sejak tahun 1552 hingga 162.
yang ditulis ketika dia di dalam penjara. Nah, penjaranya itu oleh rezim Nasr karena tuduhan-tuduhan. Karena itu dia ini tulisannya ini banyak mengandung kritikan terhadap pemerintah yang dianggapnya telah tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang menyebabkan Said Qutb ini sangat benci dengan bangsa Barat, yakni dulu saat dia kembali ke Mesir. Nah, pada saat itu dia mendukung pemberontakan Nasr. Lalu Said Qutb juga menjadi salah satu pendukung pemberontak Nasr. Selain karena alasan di atas, Said Qutb menjadi lebih ekstrim karena pengaruh dari karya-karya Abu Ala Maudidi. Oleh karena itu, berpendapat bahwa jahiliyah adalah pemisahan antara agama dan negara. Dan penafsiran jihadnya ini seperti eksklusif, sejalan dengan latar belakang pemikiran fundamentalisme. Mungkin penafsirannya cocok untuk pada zamannya. Mungkin presentasinya segini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang sudah memaparkan materinya. Saya sebagai moderator dan kami kelompok 5 juga memberikan sesi tanya jawab. Saya sebagai moderator juga membuka sesi tanya jawab kepada tiga orang teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu. Bisa teman-teman tanyakan dan diketik di dalam Google Classroom karena video ini akan di-share di Classroom, di YouTube, di komen YouTube juga bisa. Kepada teman-teman dan kepada kami semua, kepada yang presentasi, mohon maaf, saya sebagai moderator mewakili teman-teman yang presentasi apabila ada kesalahan atau pemaparan materi ini atau kekurangan dari pemaparan materi ini, kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wa qatabalana walakum jami'an atau fiqwan najah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.